Halo teman-teman, kita akan mereview panci multifungsi ini lagi untuk fungsi terakhirnya. Karena kan kita udah pernah review untuk pakai steam, oke. Untuk ngebakar, manggang juga oke, bisa. Untuk goreng juga bisa, tapi nggak terlalu panas ya. Jadi bunyinya tuh nggak terlalu seru. Biasanya kan kalau gue lihat teman-teman gue masak tuh, waktu dimasukin telur atau ayam tuh kan bunyinya tuh gimana ya, gitu banget ya. Kalau ini enggak gitu lah. Jadi untuk goreng dia nggak terlalu panas tapi bisa, karena kan kalau dilihat di video sebelumnya udah terbukti dia bisa bikin untuk telur dadar ya. Tapi gue belum pernah coba gimana caranya untuk goreng ayam, tapi kayaknya gue nggak akan coba deh, soalnya agak-agak susah ya kayaknya buat goreng ayam. Bumbunya juga repot, mau beli ayam ayam jadi, ayam kuning ya, orang istilahnya kan lagi disuruh social distancing, masa pergi ke pasar kayak gitu. Jadi gue gak akan coba untuk goreng ayam, tapi yang pasti untuk ngegoreng udah cukup oke kok. Kemarin kalau dadar bisa dilihat ya kalau jadi. Nah sekarang yang belum terakhir fungsinya adalah merebus. Nah, merebus nih kayak gimana? Kali ini kita bikin aja kayak sabu-sabu ya, sabu-sabu ala gue yang gue sendiri nggak tahu sebenarnya bumbu sabu-sabu harus gimana, tapi gue kira-kira aja lah. Nanti gue pakai bumbu yang ada di sini. Ya nggak ada apa-apa sih, gue cuma punya Royco. Ini Royco apa nih, rasa sapi, jadi gue pikir gue pakai ini aja. Dan gue nggak tahu harusnya ditambah lada atau enggak ya. Ya kita lihat aja, nanti kalau kurang-kurang ya tinggal ditambahin aja. Harusnya Royco udah asin kan ya, nggak harus tambah garam lagi atau kecap asin. Nah, kita coba aja ya. Oke, silakan dilihat gimana hasilnya untuk merebus. Nah ini teman-teman bahan untuk sabu-sabu yang gue punya ya. Ini dagingnya. Lalu ini gue nggak tahu namanya daging apa, dan sebenarnya enak nggak buat sabu-sabu, tapi karena gue punya ini gue coba aja. Lalu ini frozen food yang gue juga which is nggak tahu ini apa, karena itu udah mix. Dan ini frozen food juga, bakso salmon. Lalu nanti gue cuma pakai Royco ini aja ya, Royco rasa sapi. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya kalau pakai Royco ini harus ditambah garam lagi atau enggak, tapi nanti gue akan coba aja. Harusnya sih kayaknya enggak ya, ini bumbu siap jadi, harusnya seperti itu. Oke, ini 14 Desember 19, maksudnya apa nih? Udah kadaluarsa kah? Kalau udah kadaluarsa, iya ya, harusnya 14 Desember malum. Gue cuma nyetok tapi nggak pernah pakai, untung gue lihat. Ini berarti udah nggak bisa dipakai, berarti gue nggak punya lagi Royco, cuma punya ini Masako. Nah coba ya, Masakonya ini sampai kapan nih? Ntar kadaluarsa lagi. Oh 9/20, berarti masih bisa sampai September, 6 bulan lagi. Ini kayaknya nih expired date-nya ya harusnya. Ya udah gue buang aja ini. Jadi kali ini kita akan coba pakai Masako. Oke, sebentar kita lihat reviewnya gimana. Tapi ingat ya, bukan cara masaknya lo ya, gimana fungsi panci ini untuk merebus untuk buat sabu-sabu. Oke, silakan ditonton. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan taruh air ini satu mangkok sedang lah ya, nggak besar kok ini. Sini kayaknya udah cukup ya. Kurang nggak ya airnya? Sebentar deh, gue tambah lagi. Ini gue tambah sedikit. Oke, dan gue akan nyalain ke yang paling panasnya. Ada strip 1, yang ini strip 2, jadi gue akan ke strip 2. Nyala. Lalu gue akan masukkan si Masakonya, karena tadi Royco ini kayak kadaluarsa deh. Lalu gue suka nyetok aja, tapi nggak pernah gue pakai. Jangankan bumbu-bumbu seperti ini, Indomie aja sering kadaluarsa, kopi juga begitu. Jadi gue asal ada aja, tapi belum tentu gue pakai. Gue nggak tahu harus campur lada atau enggak, tapi gue coba aja campur sedikit.
karena gue biasanya makan sabu-sabu kan bumbunya udah jadi ya, jadi gue nggak tahu diraciknya pakai apa. Paling nanti kalau memang kurang asin gue akan tambah mungkin kecap asin kikoman ini. Lalu nih nanti ditunggu sampai dia mulai mendidih, baru gue akan masukin yang lain bahan-bahannya. Oke teman-teman, lihat airnya udah mulai panas ya, jadi gue akan mulai masukin satu-satu bahan-bahannya. Ya segini dulu yang gue masukin, karena seperti biasa kalau gue makan sabu-sabu pasti daging ini yang terakhir ya, supaya cepet diangkat ya, kalau enggak jadi keras kalau menurut gue. Jadi gue akan tunggu benar-benar mendidih baru masukkan dagingnya sebentar, dan ini akan kita tunggu sampai dia mendidih. Guys, airnya udah mulai mendidih ya, gue akan mulai masukin dagingnya supaya ada sari kaldu, apa kaldu namanya, supaya lebih gurih kali ya. Ternyata susah ya ngambil daging ini, jadi langsung aja kita tunggu sampai dia matang. Dagingnya udah mulai matang kan. Oke. Gue akan angkat karena gue nggak suka terlalu lama ya, nanti jadi keras. Semoga berhasil dan rasanya enak, karena gue juga nggak tahu nih rasanya gimana pakai masako. Sabu-sabu pakai masako ala gue sendiri sih. Pokoknya ini untuk nge-review pancinya ya, bukannya masakannya. Sekali lagi jangan sampai salah, jangan diikutin, karena gue nggak tahu caranya bener atau enggak, dan gue juga belum tahu ini sebenarnya rasanya enak atau enggak. Gue akan coba abis ini supaya sama-sama tahu rasanya gimana. Tapi yang aneh adalah gue berasa gini, makan sabu-sabu di resto kadang-kadang gue pernah nggak ya gue sendirian makan sabu-sabu? Mungkin pernah, tapi paling sekali. Itu lebih berasa enak sih ya, dibanding ini mau makan sabu-sabu di rumah sendirian gitu. Kayaknya gimana gitu feelnya. Tapi kita coba aja. Oke guys, ini ya sabu-sabunya yang tadi baru gue angkat, dan gue akan coba rasanya. Gue nggak tahu enak apa enggak, dan gue cuma ngerasa feelnya agak aneh aja ya makan sabu-sabu sendirian di rumah gitu. Nggak pernah gue bayangin sih. Kayaknya lebih seru makan sendirian tapi di resto deh, kalau buat gue. Wanginya ya wangi sapi sih, kaldu sapi gitu. Lumayan enak.
Tapi tentu nggak seenak di restoran sih. Mungkin bukan karena bikin sabu-sabu di rumah nggak seenak di restoran, tapi karena gue nggak bisa masak. Nah ini dagingnya gue coba. Oke lah. Ya kalau buat ukuran gue ya lumayan berhasil lah, walaupun tidak seenak di resto. Oke, seperti tadi gue bilang bahwa ini bukan cara memasaknya, karena lu jangan ikutin gue, karena gue aja baru nyoba kali ini. Yang gue mau review adalah fungsi panci ini. Berarti panci ini buat steam oke, buat manggang oke, buat goreng bisa, buat bikin sabu-sabu ngerebus oke. Yang paling kurang adalah buat ngegoreng aja sih. Kalau menurut gue yang lainnya sih cukup oke. Jadi kalau mau beli aja, karena harganya ternyata waktu gue cari di Tokopedia murah banget ya, nggak sampai 200.000. Jadi ya silahkan aja, kalau cuma buat sesekali sih gue rasa cukup oke lah gitu. Cari aja dengan keyword apa ya, panci multifungsi, panci listrik multifungsi, ntar ada kok yang kayak gini. Tinggal dipilih aja mau yang mana, karena nanti banyak banget pilihannya, tapi dia cukup murah gitu aja. Dan ternyata fungsinya lumayan oke, cuma buat ngegoreng aja yang agak kurang. Kalau menurut gue kurang panas, listrik itu kurang panas, itu aja sih. Oke, thank you for watching. Jangan lupa tolong di subscribe, lalu diklik loncengnya supaya lu semua selalu mendapat notifikasi saat gue mengupload informasi terbaru lainnya. Dan jangan lupa tolong bantu di like, komen, dan share, karena siapa tahu ada teman-teman kita membutuhkan informasi ini sehingga dia bisa menemukan video ini. Oke, thank you, bye bye.